Ini nyalain aja. Ini udah di-record, bro. Ini udah di-record. Dr. Ekles, Dr. Sonia. Ini adalah The Doctor Show. Show-nya Doctors. Serius nih gue dulu. Ya, silakan. Gitu aja deh. Dokter Sonia kan yang paling senior di sini. Jadi harus senior, harus duluan. Senioritas dan paling cantik pokoknya di sini. Silakan dong. Iya, soalnya cewek sendiri ya deh, oke. Oh iya dong. Dokter Sonia kan dari sejak kita masih ingat ya. Baby, kalau aku ingat masih enggak, baby sih enggak lah. Jangan baby dong, kelihatan umur kita kan beda setahun. Beda setahun kita dong. Gitu ya, tahun. Alhamdulillah. The real ya, zaman dulu yang mulai edukasi masyarakat dari awal tuh Dokter Sonia. Seingat aku ya, zaman dulu ya, memang Dokter Sonia Wibisono dari awal. Siapa yang nggak kenal Dokter Sonia Wibisono ya? Zaman lu kayaknya soalnya si Mbak Lula itu udah enggak kayaknya lu maksudnya masih SD-nya kayaknya udah zaman gue ya. Mbak Lula kayaknya udah pas zaman lu baby kayaknya. Aku jadi ingat dulu pas ketemu sama dia Permatasari kan ngomong soal, aku bilang dulu aku sering nonton deh Si Manis Jembatan Ancol, terus dia bilang oh ya pasti lu masih SD ya. Umurnya ya, jadi kelihatan umurnya. Aku seumuran sama si Mbak Diah, seumuran. Oh masa? Sama ini juga sih, iya. Waduh ketahuan umurnya deh. Aduh gue kalau tahu sama ini udah adik kelas gitu ya. Kan jiwa tetap muda. Oke, mari. Kenalan, hai. Udah tadi udah kenal makanya justru itu. Kan Dokter Sonia memang udah kayak nggak perlu kenalan lagi, udah pada kenal. Jadi gimana nih? Udah perkenalan ya? Aktivitas yang perlu kita tahu mungkin. Gitu. Dokter Sonia pasti udah kenal. Mungkin aktivitas selain apa gitu. Hai, saya Sonia Wibisono gitu, nggak usah ya. Udah kenal kali ya? Kecuali. Udah ya, Oke. Jadi aku itu lahir di tahun berapa? Nggak usah disebutin. Jadi dulu aku tahunnya aja loh, sama aja. SD, SMP, SMA di Jakarta. Terus asli Jakarta dok ya? Kuliahnya di fakultas. Iya, di Jakarta. Terus kuliahnya di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Lulusnya tahun 2001. Ketahuan deh umur berapa. Ya. Nah, abis itu kan itu tuh 6 tahun sekolah di UI. Terus aku abis itu langsung jadi presenter. Waktu itu di Antv pertama kali. Acaranya namanya Dokter TV. Itu tiap hari, stripping tiap hari. Jadi tiap hari tuh live show pagi-pagi. Seru juga sih, agak capek juga ya karena kan tiap hari. Jadi waktu itu tuh lucu banget. Jadi aku selalu tuh barengan sama si Uya Kuya. Jadi setelah aku, dulu kan Antv studio di Kuningan. Jadi setelah aku tuh Uya Kuya. Jadi selalu ketemu dia. Acara apa. Terus nah, habis dari Antv itu aku ke beberapa TV. Jadi tuh waktu itu dia lama juga sih, berapa episode, hampir tadi ya ceritanya. Pokoknya habis melahirkan anak yang terakhir, yang ketiga, aku mulai kayaknya soalnya syuting itu kayaknya lumayan makan waktu sih. Jadi aku lebih pengen, maksudnya sebagai ibu harus tanggung jawab terhadap anak yang udah dilahirkan. Jadi harus mengedukasi anak. Jadi ya udah aku pengen lebih banyak kerja di rumah aja. Jadi aku suka bikin event-event juga buat ibu-ibu gitu. Jadi aku biasanya cariin sponsor buat ibu-ibu. Mereka kan biasanya kan suka banyak acara, gathering, arisan. Tetapi mereka kan bosen ya kalau cuma arisan aja. Jadi biasanya mereka minta edukasi kesehatan ke aku atau lifestyle. Jadi biasanya aku bantuin cari sponsor. Kan ibu-ibu seneng ya kalau ada sponsor kayak goodie bag, door prize gitu. Dan itu keterusan karena aku happy bisa nambah banyak teman, networking juga, dan juga bisa mengkasih edukasi kan ke ibu-ibu karena misi aku tuh emang edukasi. Jadi aku tuh dari kecil orangnya suka ngomong ya, sama Dokter Ekles nggak Dokter Vita. Ngomong, dan itu merupakan pelampiasan aku gitu, ngomong gitu ya, satu pelampiasan untuk kayaknya lebih happy gitu kalau bisa edukasi ketemu banyak orang. Makanya aku kalau di ruang praktek sebenarnya agak bosen karena kalau di seminar itu kan aku bisa ketemu banyak orang, ngobrol, kayaknya lebih refreshing gitu. Kayak aku lebih suka edukasi karena menurut aku dokter itu kan nggak hanya cuman mengobati, tapi juga harus mengedukasi. Karena kalau mengedukasi kan tentunya lebih murah ya, kayak di saat COVID ini. Kita kan kalau mencegah gitu di rumah aja tuh jauh lebih baik daripada kalau kita sakit pasti repot banget ya, setengah mati kan. Preventif dok ya. Ya, preventif tuh sangat bagus. Dan terus terakhir-terakhir saya juga
ada beberapa bisnis kesehatan lah. Salah satunya bisnis Love Me yang bareng Dr. Reisa Broto Asmoro. Jadi itu spray desinfektan gitu yang kemarin lumayan jadi pionir pertama juga untuk membantu orang-orang mencegah dari COVID gitu. Karena kan kita butuh disinfektan gitu ya untuk mematikan si virus COVID ini gitu ya. Itu sih aktivitas aku sih sehari-hari gitu. Ya aku dapat tuh. Dapat bingkisannya kemarin. Oh dapat ya, iya tinggal kirimin semobil. Iya. Oh, Dokter Sonia udah ngerasa ngirim belum? Hah? Apa? Udah ngerasa ngirim? Siapa? Udah ngerasa ngirim? Oh yang ngirim Dokter Vito kan itu Dokter Reisa ya? Oh iya. Sonia, aku belum. Dari aku belum ya. Berarti harus dikirim. Ditunggu ya, makasih. Perlu yang banyak kayaknya ya. Buat ini ya. Buat bilang gini, kok aku nggak dapet ya? Perlu nyemprot nih buat klinik ya, buat klinik kan, buat klinik, buat rumah. Apalagi ada anak kecil tuh, Dokter Vito kan ada anak kecil di rumah, penting banget. Soal klinik ya, Dokter Sonia. Dokter Ekles ini itu punya 20-an klinik. Nah, aku pengen korek makanya Dokter Ekles tuh. Dokter Ekles 20-an klinik itu ada di mana aja sih, Dok? Orang punya klinik satu aja susah loh itu. Yang 20 sih gimana ceritanya? Nah, gimana? Loh, aku nanya. Aku balik nanya. Jangan-jangan Dokter Ekles ini mungkin kalau ditanya 20 klinik, udah dalam hati kan, rahasia bisnis nih, nggak bisa diketahui. Enggak lah. Kita kan mau berbagi gitu. Ya, punya 20 klinik tuh ngatur waktunya gimana, Dokter Ekles? Oke, nah berarti harus cerita dari awal ya, behind dari awal dong. Ya. Dari awal. Iya, behind the scene. Oke. Lahir di mana? Jadi aku 17 tahun. Oh, sorry. Sebelum masih pantas 17 tahun. Masih pantas. Kinclong banget wajahnya. Kinclong banget. Ya, jadi overall aku asli Manado sebenarnya. Namaku panjang banget. Ada orang yang panggil kalau di Manado tuh mereka tahu banget nama panggilanku Andrew gitu. Tapi kalau di luar Manado kadang-kadang orang-orang panggil Ekle dan sebagainya. Tapi kalau setelah ada klinik gitu. Nah, tapi overall SD, SMP, SMA, kuliah di Manado. Jadi memang anak asli Manado ya. Dokter Vito ada darah Manado katanya ya? Iya, sama kita tuh. Oh iya. Sama-sama putih pasti nih ya, Manado sama-sama putih. Kinclong semua. Nah, kinclong ya. Nah, di Manado pun aku bukan asli Manadonya gitu. Di kota lainnya namanya Tondano. Nah, mungkin kalau pernah dengar itu sekitar sejam dari Manado. Kayak di gunung lah, kayak Jakarta di Bogornya. Gitu. Tapi jadi SD, SMP, SMA saya di Tondano, setelah kuliah kedokteran karena hanya ada di Manado gitu. Nah, selanjutnya kenapa tertarik ambil kulit kecantikan? Karena itu, Dok, saya mempunyai problem wajah sendiri. Jadi margaku senduk. Margaku senduk itu ciri khasnya adalah jerawat gitu. Dan waktu dulu aku SMA jerawatan to the max. Jadi jerawat banget. Dan akhirnya sampai psikis, nggak mau keluar rumah dan sebagainya karena saking malunya gitu. Pas kuliah koas lebih jerawatan lagi gitu. Nah, dari situlah memutuskan kenapa tidak mengobati diri sendiri gitu, dan dari situ concern untuk ambil estetik. Ini saya ambil keluar, balik ke Indonesia, dirikanlah Ekles Klinik gitu. Jadi berawal dari tadinya memang punya passion di bidang itu ya, kecantikan, estetika, dan itu bisa kan terbukti sama Dokter Ekles bisa menimbulkan kepercayaan diri. Jadi Dokter Ekles juga ingin orang lain juga begitu juga. Ya, gitu. Membagi berkat lah gitu. Karena kan dulu aku nggak percaya diri banget. Cuma memang kenapa juga aku agak di lain dokter. Dulu aku juga kenapa ada aktif sedikit di kalau di Manado kayak entertain dikit karena dulu saya ikut kayak kalau di Jakarta Abang None gitu. Oh, nyong. Aku nyong sulut. Ya, aku nyong sulut. Jadi pada saat aku jadi aku di Minahasa aku yang waraninya, ikut nyong sulut. Jadi pada saat itu banyak tawaran-tawaran kan, biasanya tawaran MC, kadang-kadang tawaran ini. Nah, di situ ada, jadi samping dokter, di samping kuliah kedokteran waktu itu, side job kemarin itu, karena aktif di, ada ikatan, dan ya itu, ada agensi dan sebagainya waktu itu. Jadi waktu awal-awal aku bangun klinik baru 3 itu, waktu itu saya akhirnya bentuk tim. Jadi mimpi aku waktu itu saya bilang ke tim, oke, kita kuasai Indonesia Timur waktu itu.
Karena ya kita harus mempunyai visi dong, visi dan misi. Jadi waktu itu tim, oke, kita kuasai Indonesia Timur karena Indonesia Barat udah banyak pemain, jadi kita Indonesia Timur waktu itu. Nah, jadi aku bangun build team sampai teman-teman gue itu waktu itu ada yang dokter, lu punya karyawan banyak banget sih. Nah, menurut gue ya, kita kan harus menyediakan tempayan yang besar untuk menerima makanan yang gede waktu itu. Jadi kita harus bangun tim yang kokoh dulu, sistem yang kuat, fondasinya kuat, baru kita memang harus running, harus jadi kokoh gitu. Nah, dokter kok jago banget sih? Emang belajar bisnis ya? Atau belajar dokter ya? Nah, ini juga nanti yang kita akan sharingkan ke teman-teman dokter bahwa ini kan kita nggak belajar tuh entrepreneur, public relation, marketing, itu memang kita nggak belajar di kedokteran gitu. Nah, cuma memang orangku dok suka melengkapi apa yang saya tidak tahu gitu. Jadi pada saat mulai berbisnis, sometimes aku ikut seminar, bukan seminar kedokteran, seminar public relation, seminar marketing. Neurolinguistic program. Aku udah ikuti yang dari itu udah ikuti itu. Itu aku dulu seminar-seminar yang umum di luar kedokteran sering ikut gitu. Jadi makanya soft skill-nya malah bagus ya. Iya, soft skill. Karena itu kita tidak dapat sebagai dokter. Kita tidak dapat sebagai dokter gitu. Nah, Dokter Vito, kalau dokter Vito gimana? Nah, sekarang dokter Vito dulu. Iya, dokter Vito gimana nih value-value hidupnya, dan dari kecil dari mana aja? Belum ceritain nih, SD, SMP, SMA. Ya, aku itu lahir di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Jadi ketika ayahku itu seorang dokter puskesmas waktu itu. Kami tinggal dokter puskesmas waktu itu. Jadi kami tinggal di sana. Ayahku juga bukan orang Kupang, tapi orang Makassar, ibu orang Manado. Makanya aku senang ketemu dokter Ekles, misalnya ternyata satu frekuensi. Sama Manado, satu kampung ya ternyata. Kawan Nua. Jadi orang Manado sebagai kawan Nua. Nah, bisa baku sedo terus. Oh, abis ini bisa nyanyi dan nari dong ya, kan orang Manado sama-sama suka nari katanya, suka nyanyi gitu ya? Gitu ya. Ya. Oh gitu ya. Oke. Aku nyanyi dokter Vito nari. Oh ya. Polones. Nah, jadi itulah waktu lahir di sana karena bapakku lagi tugas di puskesmas di situ. Jadi satu rumah dengan rumah yang lain tuh bisa berkilo-kilo jaraknya. Benar-benar berkilo-kilo. Jadi kami satu rumah itu sekelilingnya kayak tanah gitu, tanah kosong aja gitu. Kalau mau ke rumah tetangga terdekat harus pakai mobil supaya nyampe ke sana, saking jauhnya. Nah, terus kami tinggal di sana dan aku sempat pindah-pindah rumah juga. Nah, ketika aku pernah tinggal di Makassar, akhirnya pindah Jakarta. Aku sekolah di sekolah laki-laki semua, sekolah Pangudi Luhur tuh dulu. Dan itu lucu sih, soalnya nggak punya teman cewek sampai masuk kuliah pokoknya. Jadi punya teman perempuan itu pas masuk kuliah baru punya gitu. Kalau teman SMP kan kadang-kadang nggak terlalu deket ya, nggak terlalu beda nggak sih temenan sama cewek sama cowok? Temenan mana, Dokter Vito? Beda. Oh ya beda. Aku pas SMA itu karena teman laki-laki semua memang jadinya lebih berani-berani ya. Jadi benar-benar maksudnya bisa kayak pernah waktu itu dulu bolos sekolah, satu angkatan bolos sekolah. Satu angkatan loh ini ya, bukan satu kelas, satu angkatan bolos sekolah semua. Jadi itu sekolah kosong, bayangin nggak? Satu angkatan bolos semua. Kami bolos kemana coba? Ke kebun binatang sampai siang, udah pulang lagi, balik lagi. Dan kita tuh balik lagi bukan balik ke rumah loh ya, baliknya balik ke sekolahan. Itu bolos. Berarti bolos yang bermakna ya? Iya, berarti bikin study tour dong sebenarnya ya. Iya, bolos yang bermakna. Nah, itu tapi study tour inisiatif sendiri, bukan inisiatif sekolah. Terus udah gitu ya karena waktu itu pernah dihukum apa ya sampai akhirnya pokoknya kita semua nggak boleh masuk lagi sekolahan gitu. Terus kita besoknya kan kita bilang, loh Pak, saya kan masuk sekolah Pak gitu. Nggak bisa, kamu kemarin pada bolos, tapi bolos seangkatan kan. Tapi waktu itu kita bilang, tapi kita mau belajar sekarang Pak, kan kita udah bayar sekolah gitu. Jadi kita malah, gitu? Maksa loh dia, maksa. Jadi aku ingat waktu itu aku manjat pagar belakang sekolah buat masuk, buat belajar gitu. Tapi ketika di absen, loh, kok kamu ada di sini bukannya nggak boleh sekolah? Saya bilang, Pak, mana ada Pak, guru kok bisa ngelarang orang nggak boleh sekolah? Iya sih, ya juga ya katanya. Jadi tetap boleh masuk. Itu lucu sih. Nah, itu sih karena laki-laki semua ya. Nah, udah gitu kan, aku masuk kedokteran memang karena aku waktu itu gini pikiranku. Aku memang lihat bapakku waktu itu dokter. Jadi aku memang waktu itu karena itu lihatnya memang dekatnya dengan dunia kedokteran kan. Dan aku waktu itu punya cita-cita, aku pengen jadi dokter karena aku pengen saving life. Nah, itulah yang ketika aku melewati masa kita belajar koas itu, aku lihat aku pengen belajar jantung. Karena aku pikir jantung ini bagian yang paling vital dan fatal gitu. Dan kalau saving life berarti aku mesti belajar jantung. Jadi makanya waktu itu aku belajar jantung.
Nah, ketika aku pikir-pikir, kenapa sih tiba-tiba sekarang aku juga ada edukasi di TV, aku sekarang juga ada di media lain kayak ini kan lagi di RRI, Betul. relawannya, karena aku pikir bahwa gini, kita itu untuk menangani pasien, berarti dia udah terlambat, soalnya udah terlanjur sakit. Kita ngobatin orang, udah terlanjur sakit, itu berarti kita sebenarnya harusnya bisa cegah dia supaya jangan sampai sakit. Bagi seorang dokter, harusnya dia menjaga orang tetap sehat. Nah, karena itulah aku sudah capek sebenarnya dan bosan melihat orang-orang itu datang sudah dalam keadaan sudah terlambat. Kenapa nggak dari dulu ketika dia masih sehat, dia jaga supaya tetap sehat. Itu lebih murah buat pasien dan lebih nyaman buat dia. Karena itu, aku akhirnya berpikir bahwa aku kalau itu harus kasih edukasi kepada pasien, supaya mereka tidak perlu sakit dulu, baru datang ke rumah sakit. Nah, itulah akhirnya aku menembus batas dinding rumah sakit, dan aku memberikan edukasi kepada orang-orang di luar, supaya mereka tetap sehat. Nah, itu asal mulanya kenapa akhirnya ketemulah akhirnya Dr. Sonia, Dr. Ekles, yang sama-sama Iya, kita juga sama-sama punya hobi semangat yang edukasi sama, ya. edukasi pada pasien. Oh ya, jadi saya dapat simpulkan bahwa memang semuanya ini overall tujuannya untuk overall tujuannya edukasi sebenarnya, Ya, ya. Iya. betul. Ya, jadi itu. Tapi saya mau tanya ke dokter, memang hobi juga komunikasi atau berbicara di depan umum, Dok? Atau Dulu waktu memang masih gimana? kecil gitu, Dokter Vito, mungkin suka-suka itu juga nggak sih? Ngomong, enggak, aku diem banget orangnya, dan kalau teman-teman SMP ku mungkin lihat ini juga, mungkin mereka juga ingat aku tuh dulu diam sebenarnya. Orangnya, iya aku diam. Aku juga orangnya gagap dulunya tuh. Jadi kalau ngomong-ngomong itu nggak bisa. Sampai aku kan waktu SD ya, aku baca, kan ada giliran baca tuh masing-masing kan. Jadi maksudnya coba lompat, baca siapa lagi baca. Begitu giliran aku baca, aku biasanya nggak bisa baca. Karena aku mengucapkannya pasti terpatah-patah. Jadi nggak bisa mengucapkan kalimat secara utuh. Sampai aku ingat sekali sampai aku karena nangis di kelas. Jadi guruku sampai membuat tulisan yang untuk dibaca oleh diriku sendiri, itu dia bilang, Vito tidak bisa membaca. Vito gagap, Vito tidak bisa ini. Itu dibacakan seluruh kelas, bayangin nggak? Ya itu sih, aku nggak mau ceritakan ininya, itu kan salah satu guru saja ya, maksudnya itu Tapi oknum guru saja, mah bukan nggak semua boleh guru. dong kayak gitu, harusnya Ya, nggak sih? ya. Aku nggak mau bahas itunya sih sebenarnya. Jadi terceritakan aja jadinya. Baru kali ini sih aku jadi cerita soal itu. Nah, jadi maksudku itu intinya mungkin guru tersebut kan perlu belajar juga. Jadi maksudnya bukan berarti aku menyalahkan guru, enggak. Aku sangat menghargai guru. Itu Nah, termasuk maksudku, bully kali. ya sebenarnya iya. Kalau aku ingat lagi ya benar. Hmm. Aku punya cita-cita buat memberikan edukasi tersebut. Aku juga belajar. Aku baca banyak sekali buku. Jadi aku dulu waktu pas kuliah, aku kan mesti naik bis tuh. Kuliah itu aku naik bis, aku karena rumah di Jakarta, kuliah di Tangerang di Universitas Pelita Harapan. Jadi aku harus naik bis yang antar provinsi gitu. Sekali naik bis tuh awal dulu cuma 900 perak deh. Terus lagi itu lama-lama jadi 1.200 perak lah sekali naik tuh. Nah, itu kan 1,5 jam di jalan. Aku suka baca di jalanan. Nah, cuma kalau baca jalan kadang-kadang aku pusing. Jadi aku akhirnya baca pas lagi di terminal atau pas lagi aku lagi nunggu bis mau pulang lagi. Nah, intinya aku baca-baca buku-buku yang membuat aku lebih baik. Aku baca-baca buku leadership, aku baca-baca buku komunikasi, baca-baca buku yang memotivasi, aku baca buku biografi orang-orang yang sudah sukses, aku baca. Nah, dari situlah akhirnya aku memberanikan diri kan, aku ikut organisasi segala macam, aku mempraktekkan ilmu komunikasi sampai gagap itu lama-lama hilang sih, karena latihan. Ya, karena Oh bisa ya kayak gitu ya? Bisa ya, itu hebat ya buktinya aku kalau bisa. latihan ya. Karena latihan. Jadi Dokter Vito sebenarnya ada triggernya ya, triggernya waktu yang kemarin itu berarti trigger untuk oke, aku harus lebih baik, komunikasi aku harus bagus, yang triggernya berarti yang guru itu. Salah satunya itu mungkin ya, tapi itu sih bukan kejadian bersejarah yang merupakan poin tunggal sih enggak. Tapi secara keseluruhan karena aku memang selalu punya pikiran bahwa oke, aku harus belajar lebih baik karena soalnya aku kalau bisa aku punya kemampuan lebih baik, aku bisa tolong banyak orang. Nah, itu mungkin aku kerasa banget ketika aku mahasiswa kedokteran sih sebenarnya. Ketika aku SMA mungkin nggak sekuat itu perasaan itu. Ketika aku masuk kedokteran, aku makin nyata melihat bahwa memang disinilah jalan hidupku. Benar-benar di kedokteran itu aku merasa bahwa di sinilah aku memang benar-benar dipanggil untuk berkarya, sehingga itu membuat aku tuh benar-benar kayak belajar gitu-gitu dari tanggung jawab, dan maksudnya aku tuh benar-benar total untuk bisa mempelajari sesuatu. Aku pelajari maksudnya sampai oke, ini gimana caranya supaya aku bisa melakukan ini dengan lebih baik. Jadi aku belajar di sekitarnya juga. Nah, itu yang membuat aku akhirnya ikut belajar baca buku-buku dan ikut seminar-seminar di luar kedokteran. Iya. Benar. Dan akhirnya bahwa karena kita hal itu ya. Ya, karena hal itu yang kita tidak dapatkan di kedokteran sebenarnya. Betul sekali, Dr. Ekles. Ya, tapi benar. pelajaran real life sebenarnya
yang kita alami sehari-hari, ya kan? Iya. Yang Sekarang kita bisa gimana mulai dokter ikhlas sehari-hari. kita Gitu. mau tolong orang, mau tolong pasien, lalu lantas mungkin kita juga kemampuan komunikasi kita kurang baik sehingga pesan edukasi tidak sampai. Itu Penyampaian yang tidak membuat aku loh, tersampaikan. tidak sampaikan. Padahal hal yang baik yang kita mau kasih ke mereka. Jadi itu aku rasa juga harus kupelajari kan. Dan ketika kita membentuk organisasi pun, aku kan dulu ketua senat mahasiswa kedokteran. Terus aku juga ikut organisasi yang lain-lain, ada organisasi Asian Medical Students Association, lalu ada di dokter pun aku ikut organisasi sekarang. Aku pengurus pusat Perhimpunan Dokter Kardiovaskular Indonesia, pengurus pusat dokter jantung lah intinya gitu ya, bagian dari pengurus pusat tersebut. Lalu ikut bagian dari tim sekarang ada Satgas COVID di JTN, jadi ikut juga untuk. Jadi ini adalah bagian dari menurut bahwa seseorang itu harus punya sense untuk bisa berguna bagi orang lain, bermanfaat. Benar. Jadi bisa menjadi berkat bagi orang lain kalau kata Dr. Ekwas benar. tadi ya, dan aku setuju Ya. juga. Nah kayaknya karena kita satu frekuensi gini ya, mirip-mirip karena satu ya, frekuensi, maksudnya. benar dong. Jadi kita benar, ketemu benar. nih sekarang nih. Jadi kita ketemu. Iya, nah inilah tujuannya kenapa kita membuat video ini sama-sama. Kita harapkan nanti dengan video ini kita juga menularkan apa yang menjadi inspirasi, apa yang menjadi semangat value-value kita kepada orang-orang yang mendengar. Jadi bahwa ketika kita nanti mewawancarai nanti berikutnya, kalau pemirsa audiens ini nanti nonton episode selanjutnya, kami akan mengundang dokter, mungkin juga pasien, mungkin juga orang-orang yang berkecimpung di bidang usaha, di bidang apapun itu yang bisa memberikan value-nya pada orang lain. Karena kita percaya bahwa pasien-pasien kita juga membutuhkan tontonan seperti ini. Pasien-pasien kita itu perlu bagaimana mereka untuk tetap bisa hidup baik, mereka bisa hidup berkecukupan, mereka bisa hidup dengan bahagia. Itu mereka nggak bisa cuma dengan obat saja. Karena itu, karena kita bertiga punya value yang sama, itulah yang kita lakukan sekarang sama-sama. Lakukan sekarang. Jadi setidaknya kita dokter, oke ya, perlu edukasi, tapi dengan background juga yang berbeda-berbeda ini bisa menjadi something. Ada sesuatu yang, ya kan, yang kita bisa bagikan. Jadi itu tujuannya juga ya, tujuannya begitu. Saya selalu bilang begini, Dokter Eklas, kalau saya memberikan edukasi kepada pasien saya di klinik jantung ya gitu ya, misalnya ya, paling yang dengar kan 1-2 orang aja. Kalau ketika saya menjadi dosen, saya kan juga dosen, saya memberikan edukasi kepada mungkin anggaplah 200 orang ketika saya mengajar. Itu juga paling yang dengar cuma segitu. Tapi ketika kita masuk ke media, kita memberikan edukasi mereka supaya tetap sehat, itu ada mungkin bisa jutaan kalau saya di TV yang mendengarkan itu. Dan kita bisa menolong lebih banyak orang. Jadi ini lebih kepada kita ingin menolong lebih banyak orang lagi, supaya orang tetap sehat, orang tetap hidup lebih baik, dan lebih bersemangat, lebih optimis, dan mereka bisa mencapai potensi mereka yang terbaik itulah. Lebih baik. Jadi benar dok. Jadi event pun kita meningkatkan menginfluence para dokter dengan background masing-masing, juga masyarakat umum ya dok. Masyarakat umum bisa melihat tontonan ini. Jadi apalagi di masa pandemi corona ini kan orang butuh something yang menyegarkan, something yang beredukasi baik gitu, ya kan? Bukan karena kesehatan itu kan bukan cuman bukan cuman badan ya, tapi juga jiwa dan raga gitu. Jadi jiwa, makanya perlu juga mendengarkan yang positif kan untuk. Jadi kalau waktu itu kan Tung Desem kan sakit juga ya, sakit COVID kan ya, dan dia bilang tuh ke aku bahwa memang hati yang gembira tuh adalah obat. Jadi dia tuh selalu nyanyi gitu. Ini dokter-dokter dari Manado kayak jago nyanyi nih, dokter Vita sama dokter Eklas nanti boleh nyanyi gitu ya, atau TikTok. Jadi memang tuh menyanyi atau gembira itu tuh adalah obat. Jadi kita tuh katanya tuh banyak yang nggak tahu deh, katanya survei katanya yang lebih banyak meninggal tuh yang stres gitu ya, yang stres karena mungkin panik atau karena stres karena mungkin ada urusan bisnis juga kali ya, kan belakangan kan karena COVID kan pandemi juga banyak bisnis yang goyang kan, jadi mungkin mereka banyak kepikiran, apalagi pengusaha-pengusaha besar. Atau waktu itu ada katanya, nggak tahu deh benar atau enggak, beritanya bahwa ada salah satu presiden direktur perusahaan besar, dia nggak diterima di berbagai rumah sakit. Jadi semalaman tuh kerjanya muter-muter ke rumah sakit, ditolak-tolakin. Nah abis itu dia drop gitu kan, kecapean, kesel, bete, marah, akhirnya ya nggak tahu sih, ya bukan karena itu juga sih, mungkin karena suatu hal lain, tapi jatuhnya meninggal gitu. Cuman kan ya penting banget kita untuk jadi bisa bahagia di saat
pandemi ini. Soalnya pandemi ini kan 100 tahun sekali nih, seumur hidup kita kan belum pernah ada gitu kan ya. Nah, sampai seumur hidup ayah ibu saya yang umur 70-an, 77 juga mereka belum pernah mengalami ini kan, seumur hidupnya. Gitu. Jadi emang benar-benar harus disikapi dengan bijaksana gitu ya. Iya, jadi perlunya sebenarnya tujuan juga Dokter Show ini untuk mengedukasi yang baik ke masyarakat gitu. Dan kita sebenarnya pengennya yang lucu-lucu, yang happy-happy gitu ya, karena jangan dikemas serius-serius. Dikemas dengan simple. Ini kurang lucu ya, Bang? Ini udah lucu. Iya, kurang lucu. Harus ada rapid test nanti. Rapid question nih baru lucu. Ya, itu rapid test memang maksudnya. Mana habis ini. Iya, jadi sekarang aja. Sekarang aja, udah ya sekarang aja. Sekarang aja ya. Jadi mulai dari Dokter Eklas dulu harus. Dokter Eklas mau ngomong. Jadi di program Dokter Show ini quick question-nya kita namain rapid test. Ya? Ya, rapid test. Kita mulai nanya ke Dokter Vito ya. Dokter Eklas dulu aja. Justru aku dulu yang nanya nih pertama. Coba lihat nih ya. Ini buat Dokter Eklas kan pertanyaannya? Oh, atau dua-duanya? Sudah juga. Oh, dua-duanya. Dokter Sonia dan Dokter Eklas ya. Oke. Jawab cepet-cepet. Curang kok udah bikin lagi, gue juga belum bikin. Ini quick question. Oke, benar. Jadi ini jawab dua-dua. Jadi ada satu dokter yang oke. Sekarang Dokter Vito dulu, aku Dokter Sonia yang jawab. Oke. Ya. Aku nanya ya, untuk Dokter Sonia dan Dokter Eklas nih ya. Satu, dokter atau bisnis? Dokter Eklas? Dokter. Dokter Sonia? Dokter. Ikut-ikut ya? Enggak, kalau ini jawabannya kalau enggak dimarahi dia. Jadi, 1, 2, 3 Sorry ya, kalau dokter harus jaim. Aku hitung 1, 2, 3 ya. Nanti jawabnya bareng biar nggak ikut-ikutan. Oh, gitu. Oke. Oh, iya. Oke, yang pertanyaan berikutnya ya. Healthy atau beauty? Healthy. Healthy. Belum gua hitung. Harus hitung. Oh, gitu. Tapi mikir dulu, berarti ada 3 detik buat mikir ya? Kalau Dokter Eklas, healthy ya? Healthy. Dokter Sonia? Aku healthy, karena menurut aku beauty itu nggak bisa kalau kita nggak healthy. Contohnya aku tuh kan nggak bisa, aku harus tidur tuh 8 jam sehari. Kalau nggak tuh aku bisa kusut, mukanya tuh nggak kinclong. Pagi-pagi tuh nggak kinclong. Udah gitu bisa ada kantong mata gitu. Terus kalau tidurnya kurang tuh bisa cranky, bisa marah-marah. Gitu. Jadi nggak bisa beauty gitu menurut aku. Kalau misalnya Dokter Eklas? Ya betul, harus beauty inside and out. Jadi harus dari dalam dulu supaya memancarkan. Karena gini, kalau dari kecantikan jangan takut. Udah ada Eklas Klinik sekarang yang bisa memukaukan semua orang. Oke? Semua orang bisa tampil memukau. Semua orang bisa tampil memukau. Oke. Yes. Baik. Aku hitung ya, ini Dokter Sonia dan Dokter Eklas. Nih pertanyaannya, kerja di Indonesia atau di luar negeri? 1, 2, 3. Indonesia. Iya, sama sih Indonesia. Karena ada keluarga kali ya. Cuman kalau nggak ada keluarga, kayaknya kalau gaji dokter lebih besar di luar negeri kayaknya ya. Pengeluaran lebih besar, pengeluaran lebih besar juga. Tapi iya benar. Dan kalau di luar negeri tuh kayaknya susah ya maksudnya kalau kita punya networking pasti bisa sih bisnis di mana-mana sih. Bisa juga sih, bisa juga. Networking itu penting ya, kayaknya ya buat bisnis nggak sih Dokter Eklas? Benar banget. Itulah jadi aku tujuan dari kenapa kita bikin ini ya, video ini kan ada hal-hal di sekitar kesehatan yang penting buat kita hidup dengan baik kan. Nah itu dia makanya kita bikin video ini nanti. Dokter tadi mau bilang apa tadi? Bisnis. Ya benar, kerja di Indonesia, tapi who knows ada bisnis di luar negeri, itu kan lebih enak. Ya bisa juga ya. Oke, berarti masih agak ini ya. Soalnya sejauh ini kan tadi Dokter Eklas bilang mau menguasai Indonesia dulu ya. Eklas kliniknya. Go internasional nggak dok? Go internasional. Tapi udah siap-siap dari kata-katanya ini udah siap-siap Dokter Eklas udah mau melompat ke luar negeri nih. Tapi oke gini. Amin, didoain ya. Kalau aku boleh berpendapat ya, kerja di Indonesia pun nggak masalah. Tapi kita kalau ke luar negeri kita expand, kita bawa nama Indonesia. Itu lebih keren. Nah itu. Aumi dong, Aumi. Indonesia yang go internasional. Ya, benar. Dokter Vito Aumi dong, Aumi. Wisata medis, iya. Nah sekarang Asosiasi Wisata Medis Indonesia ya, oke. Nah ini berikutnya nih, Dokter Sonia dan Dokter Eklas ya, praktek atau traveling? 1, 2, 3. Traveling. Praktek. Kalau yang nonton nih, Dokter Eklas berarti benar-benar suka praktek ya? Iya. Itu aku bilang, kalau yang nonton nih pada dalam hati, traveling tuh padahal. Tapi karena di YouTube ngomong praktek gitu. Iya. Oke. Sebenarnya sukanya apa? Harus cepet nih jawabannya. Oh, speed katanya.
Harus dua Harus sebenarnya. Gue soalnya apa namanya kalau praktek tuh kayaknya berasa ya mengedukasi menyembuhkan sih. Oke, Cuman oke, emang ya. kayaknya terlalu ini ya apa? Ya. Maksudnya terkungkung gitu Lebih rasanya. edukasi ya. Terkungkung. Terkungkung di ruangan 3x3 gitu. Kan Gitu banyak semuanya seminar di masuk-masuk luar, gitu. Dr. Sonia. Banyak Kenapa? seminar di luar bisa. Banyak Oh seminar iya di luar negeri. seminar. Tapi tadi Itu nggak ada alasan- pilihannya seminar. Adanya cuma alasan- praktek sama traveling coba. Loh, traveling itu seminar loh, alasan loh. Oh gitu. Aku kan baru pulang dari Jerman kemarin kan, dari Leipzig. Itu kami di sana 2 minggu. Itu seminar kami juga sambil belajar, sambil jalan-jalan. Kita juga seminar juga. Oh dokter Iya, enaknya gitu sih. Iya. Bisa sambil Iya, seminar sambil iya. jalan-jalan ya. Sambil jalan-jalan. Dan praktek kan mungkin di sini dalam tanda kutip umum ya. Praktek kan bisa dalam praktek secara langsung dan mungkin praktek mengedukasi. Bisa juga. Berarti traveling termasuk mengedukasi maksudnya. Itu nggak jelas sih dokter Vito bikin pertanyaan. Loh, Lanjut dong, ya. lanjut. Apa lanjut? Loh, emang sengaja kita bikin acaranya mendua gitu. Nggak apa-apa, biar jawabannya menjurus-menjurus harus ya, jujur. menjurus. Iya dong. Menjurus. Sekarang justru, Oke, sekarang aku yang tanya. Iya. Sekarang aku yang tanya. Jadi aku Dokter yang Vito tanya masih ke ingat, ada. Jadi aku tanya untuk Dokter Vito dan Dokter Sonia. Ya. Yes. Jadi peraturannya kayak tadi, nanti aku hitung sampai ke 3 baru dijawab. Ya. Oke? Ya. Oke, pertanyaan pertama, nge-host atau praktek? 1, 2, 3. Praktek. Apa? Sorry. Nge-host atau praktek? Aduh. Tapi memang ini pilihan yang tidak mudah sih. Iya. Nge-host deh, aku nge-host. Iya, Nge-host deh. karena memang beda ini ya. Mungkin itu kan karena aku memang spesialis jantung dan pembuluh darah. Maksudnya aku memang harus mempraktekkan. Iya, harus. dokter Vito harus. Karena Praktek tujuanku kan memang- susah. Udah Iya, sekolah tujuanku- tinggi-tinggi. Masa mau nggak praktek? Tujuanku Ya, memang benar, kan klinisi, saving karena life, klinisi. saving life. Ah, Iya, Ya. harus saving ya. life. Iya. Dan mungkin saya luruskan, nge-host juga yang beredukasi. Mungkin yang lagi Iya. misalnya nonton kan nge-host yang beredukasi juga. Iya. Bukan pingin tampil gitu kan, Dok? Yang maksudnya tujuannya Iya, mengedukasi, bener kan sama-sama Ya. dokter, tapi kan maksudnya ada yang mencegah dan mengobati. Kita kan punya Ya. dua Ya. tugas nih sebagai dokter Ya. kan. Ya, Nah, betul, aku lebih preventif suka dan yang kuratif. mengedukasi itu, gitu nge-host. Ya. Soalnya aku juga selalu pilih-pilih sih kalau nge-host kan, maksudnya nge-host kan datang ke event, kita moderator, MC atau pembicara kan selalu pilih-pilih kan, nggak mau misalnya yang mengedukasi Gosip gitu. orang untuk merokok gitu kan, atau Mungkin. nggak, kita pasti pilih-pilih lah sebagai dokter kan kita Ya. mau mengedukasi yang benar kan, orang ke lifestyle Ya. yang benar, ke arah yang benar, mindsetnya yang benar gitu kan, nggak mungkin kita misalnya mengedukasi orang supaya jadi materialistis gitu atau free sex gitu kan nggak mungkin gitu. Ya. Atau gibah, gosip gitu ya. Gibah. saya Gosip di ada bar, tanda. di bar. Ya, benar. Ada hal menarik. Jadi mungkin yang mau nonton ini tetap harus tahu bahwa dokter itu bukan dalam hal sekedar untuk pengobatan aja, kuratif. Sebenarnya dokter itu juga jobnya untuk preventif sebenarnya. Ya, Dok ya? Dokter Vito ya, Dokter Sonia. Iya. Dan supaya juga masyarakat tahu bahwa dokter itu jobnya bukan hanya sekedar menyembuhkan, tapi sebenarnya ada tugasnya mencegah, betul. preventif. Iya, kayak dokter Vito bilang kan tadi, lebih baik kita mencegah dulu. Kalau udah terlambat kan komplikasinya banyak. Misalnya kayak sakit jantung kan komplikasinya sampai ke ginjal, ke seluruh tubuh, dan sebagainya. Oke, aku lanjut. Waduh, ini pertanyaan kedua luar biasa nih. Oke. Ini pertanyaan yang bikin siapa sih? Bikin sendiri atau dibikinin si Ada dok di sini. Dokter lihat deh di handphone, udah dikirim. Ada. Udah. Oke. Oke, pertanyaan kedua. Udah siap? Anak atau istri? Hah? Gue nggak punya istri. Atau suami? Waduh. Anak atau istri garing suami? Pas. Dua-duanya sih. Dua-duanya. Ya. Karena anak kan buah hati kita ya. Maksudnya kan dilahirkan dari kita. Iya. Pasti kita akan memberikan segalanya. Cuman kalau nggak pakai suami, terus anak telantar juga loh. Maksudnya saya merasa kita tuh harus intimate sama suami. Dan kita kan aku kawin udah, yang lain udah kawin berapa tahun mungkin sih. Gue udah mau 20 tahun gitu ya. Oh gila, udah seumuran saya loh Dokter Sonia nikahnya ya. Jadi udah kita tuh harus menjaga hubungan suami istri, intimate, komunikasi itu perlu. Jadi kayak kita pergi berdua gitu, dinner atau nonton, aku suka nonton kadang-kadang itu tuh penting menurut aku. Karena kalau kita sendiri nggak intimate, itu nanti gimana kita mau mendidik anak-anak kita? Karena kan kalau kerukunan antara suami istri itu penting. Kalau nanti ada sampai divorce atau amit-amit ya, kenapa itu kan yang rugi nanti anaknya juga, yang kasihan anak juga, nanti yang mengalami gangguan psikologis itu anaknya juga. Banyak sekali kan anak-anaknya, walaupun memang kan suami istri yang bercerai pun kadang-kadang masih bisa berteman ya, tapi banyak sekali gangguan gangguan-psikologisnya pada anak. Mungkin nanti suatu saat kita bisa angkat tuh ya. Ya benar, ini yang harus aku belajar kita belajar dari Dr. Sonia. Keren banget. Iya, itu nanti. Oke.
Jadi ya ini juga aku kasih dispensasi ya, soalnya nggak mungkin milih. Pertanyaan ini dianggap ini ya. Oke, diskon. Pertanyaan ketiga, liburan bareng keluarga atau di rumah aja bareng keluarga? 1, Di rumah aja. 2, 3. Liburan. Di rumah aja. Kenapa ya gue kayaknya liburan mulu? Aku pengen di rumah. Itu sesuai selera ya, itu feel. Sesuai selera. Tapi ya selera. sejujurnya kan ini COVID ya, disuruh di rumah aja. Aku tuh nggak apa-apa loh. Jadi ada tuh teman-teman, ada beberapa orang yang nanya, dokter gimana gitu, di rumah aja kan biasa traveling. Udah nggak apa-apa, sama anak soalnya lebih enak sih ya, lebih deket gitu kan, lebih intimnya, kita bisa ketemu setiap saat. Anak kan juga sekolah dari rumah online kan, jadi kita bisa ngeliatin dia gitu kan, every time gitu. Jadi positifnya lebih intimate ya? Ya, oke. Oke, terakhir. Hah? Kok ini nambah anak atau enggak? 1, 2, 3. Tidak. Dokter Vito masih boleh tuh, baru 1. Nggak tahu, sementara sih. Kenapa, Dok? Ini nanti dulu lah. Belum dulu. Oh, masih kecil kali anaknya, masih kecil ya? Masih kecil anaknya, iya. Masih pusing ya? Mau lagi nambah boleh, Dok. Aduh, udah deh, capek. Anak mahal secara materi maupun ini, time consuming. Kita kan harus edukasi mereka, harus mendidik mereka. Tanggung jawab kita. Dokter Sonia mau nambah anak dari anaknya mungkin. Jadi cucu aja, mantu aja ya, Dokter Sonia. Masih lama ya, tolong ya. Terima realita dong. Bisa aja. Realita. Oke. Dokter Sonia sekarang yang nanya. Aku ya. Saya yang nanya nih. Lihat dulu ya. Bentar, cantikannya di mana sih? Dokter Sonia, gimana kalau saya nanya buat Dokter Sonia? Enggak, masih ada. Gimana sih untuk Oke, untuk Dokter Eklas dan Dokter Vito, ini pertanyaan untuk anak-anak Manado. Anak Manado. Tawanua nih. Ayo, nyanyi atau praktek? 1, 2, 3. Praktek sambil nyanyi. Sambil nyanyi. Bener kok sama sih? Jadi pengobatan dari luar dan pengobatan dari dalam. Main kan, nyanyi kan, merilekskan. Coba nyanyi dong, satu kalimat. Aku tahu nggak? Boleh. Aku tuh tahu nggak? Aku tuh waktu kita aku lagi pasang ring, waktu lagi kita kateterisasi jantung, pasang ring jantung gitu-gitu. Ambil ya. Aku selalu putar lagu, iya. Itu membuat pasien lebih rileks juga. Dan dia kadang-kadang ikut nyanyi. Lalu mungkin kalau orang di kateter jantung itu kan sadar orangnya. Jadi sadar orang yang nggak. Tapi jangan nyanyi lagu rock and roll ya. Atau Metallica aja. Lagu-lagu yang menenangkan. Lagu yang menenangkan. Tambah deg-degan lagi jantungnya. Lagi dioperasi. Harus lagu yang menenangkan dong. Gitu. Coba dong nyanyi dong. Lagu apa nih favorit sepanjang masa? Satu refren. Coba Dokter Vito dulu. Dokter Fit, ayo Fit. Ayo Dokter Vito. Lagu kemarin kita lagu apa ya kemarin? Dokter Sonia nih bisa aja nih kita. Ayo. Takutnya nih kalau kita nyanyi keterusan nanti nih sama Dokter Eko. Enggak, satu refren. Aku nih kalau nyanyi biasanya 1 album. Biasanya pakai gitar ya, Dokter Vito. Iya, udah 1 album langsung nggak bisa. Jadi Mai kalau udah di sini udah nggak bisa copot gitu, udah nggak bisa lepas. Ayo dong, satu lagu dong. Ayo Dokter Vito. Satu lirik ya lagu yang kemarin sempat aku nyanyikan sama Dokter Eklas juga. Kalau mau tahu lengkapnya mesti nonton channel YouTube kita berdua juga. Nanti kita nih nyanyi. Bikin hidup makin asik, bikin kamu tambah cantik. Gak sendiri kita bersama. Cuma perlu tambah cinta. Iya. Kayaknya jago ngerayu nih ya, jago ngegombal ya Dokter Vito ya. Dokter Eklas dong, Dokter Eklas. Dokter Eklas juga punya lagu. Aku mau dengar lagu Dokter Eklas yang waktu itu sama Badai Krispati, coba. Oh iya, iya. Jadi refren. Di YouTube juga ya. Ya, refren. Jadi aku fit Badai Krispati kemarin. Tapi lagunya nggak apa-apa ya. Ini kan kita lagi fun, memang lagunya kayak kalau Mas Badai Krispati. Santai aja. Nggak usah sama juga nggak apa-apa, diplesetin. Niat hati. Oke, refnya ya. Bunuh saja ingatan ini, tapi jangan bunuh caraku mencintaimu. Asik. Bila memang tak mungkin bersatu, satu hal yang ku sesali, mengapa harus bertemu. Ya, jangan lupa aktifin RBT-nya,
Telkomsel kirim Dokter ke Vita ini penyanyi 1212. juga ya? Dokter Vita penyanyi ya? Di Aku IG-nya nyanyi. tulisnya penyanyi. Enggak, Enggak, Dokter itu Ekles penyanyi. Ekles. Dokter Ekles penyanyi ya? Iya, tidak sengaja. Memang hobi nyanyi dari dulu. Akhirnya keluarin single sama Chris Patti. Aku ngefans banget sama Chris Patti. Kemarin diajak kita collab gitu. Oh ya ampun. Jadi pantengin di... Ini berdua kayaknya harus bikin album The Doctors deh. Album nyanyi. Visual. Dokter Ekles. Aku cuma bagian itu ya cek gitu ya. Tapi dengan harus Dokter nyanyi. Shone ya, di video klip, tapi Dokter Shone yang... Iya, aku yang dasar-dasar aja. Nggak ikut nyanyi. Yang penting harus nyanyi. Tau gak sih waktu itu kan gue acara Indosiar ya, soulmate nyanyi gitu. Udah gitu suami gue bilang, tau gak sih, kayaknya mendingan kamu jangan acara nyanyi lagi deh. Soalnya suaranya parah banget. Iya, nanti pokoknya nanti kan kita mau bikin ini ya, Dok. Kita collab nyanyi. Doctors album. The Doctors album. Oke, next question. Rambut gondrong atau klimis? 1, 2, 3. Anyway, klimis apa sih? Klimis tuh kayak klimis rambut itu nggak gondrong. Kayak Dokter Ekles sekarang sih. Ini kalau gue gondrong. Klimis. Kenapa nggak mau gondrong? Nggak cool. Kayak Keanu Reeves gitu. Aku pernah gondrong dulu pas SMA kan cowok semua. Oh. Nah, gondrong panjang banget sih tapi ya panjang cukup gondrong banget. Nggak enak ya? Gerah ya? Segini ya, sih waktu udah itu kebiasa lumayan rambut pendek sampai jadi panjang banget ya. Lagian tuh kalau kepanjangan gitu bisa jerawatan ya? Yes, salah satu penyebab jerawat adalah secara tidak langsung sih karena rambut kotor, ya kan, keringatan, kadang-kadang kan ke bawah ke muka, jadilah jerawat. Iya, sip. Nah, Oke. itu rambut pendek. Pertanyaan ketiga. Panjang kok pertanyaannya. Nggak bisa nge-gym sebulan atau nggak bisa merawat kulit selama sebulan? 1, 2, 3. Nggak bisa nge-gym lah sebulan kayaknya. Cukup kayak ini sekarang nih lagi kurang gimana gitu. Ini pertanyaan ini yang nyusun nyindir ke aku kali ya, karena dua-dua ini aku nggak bisa lepas. Memang nggak bisa nge-gym, nggak bisa merawat kulit juga. Jadi gimana kalau dua-duanya bisa nggak? Iya ya, susah ya. Iya ya. Tapi kalau merawat kulit sih bisa di rumah, kan ada fasilitas apa tuh? Ini kan maksudnya, ini pertanyaan gimana? Nggak merawat kulit atau treatment? Atau gimana ya? Kalau merawat kulit mah maksudnya masih bisa di rumah sekarang sih. Kayak sekarang nih masih bisa kan di rumah. Maksudnya kalau nggak ke klinik, Ekles kali gitu. Iya, maksudnya di sini mungkin sebulan atau nggak ke gym sebulan. Oh. Emang sengaja dibikin begini emang ya? Supaya bingung ya. Yang mana Dokter Ekles? Ini bingung nih. Kalau misalnya nggak ke klinik ya harus pilih nggak bisa nge-gym atau nggak bisa merawat kulit sebulan. Nggak bisa. Aku suka banget nge-gym soalnya. Oh, ini pertanyaan gimana sih? Gimana? Ya udah nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya dua-duanya ya? Nggak apa. Oke. Oke. Kok aneh nih pertanyaan keempat ya aneh juga. Emang sengaja dibikin begini biar. Yuk. Pertanyaan terakhir. Kulit matte atau glowing? Gue lagi bingung. Emang crocodile skin gitu? Emang Hermes ada crocodile matte nama crocodile shiny gitu ya. Kalau ini kulit matte atau glowing gitu ya? Kirain aku pilih Dove deh. Pilih apa? Pilih apa? Dove itu matte ya? Iya, matte dong. Gak tahu enggak lah, mana ada. Persoalannya mah serius banget lagi. Iya nih, jadi nih pertanyaannya salah ya. Glowing kalau aku dong. Glowing ya. Tapi aneh ya, kalau anak-anak muda kan pengennya yang matte, soalnya nggak pengen berminyak. Kenapa kalau orang tua lebih pengen glowing? Aku nggak tahu matte itu apa sih, maksudnya aku juga nggak. Depends sih, Dok. Depends. Matte itu nggak terlalu mengkilat, maksudnya. Oh gitu. Depends sih, Dok. Jadi iya, soalnya kan kalau dulu kan banyak yang bikin bedak-bedak tuh yang mau bikin matte gitu. Apa tergantung fashion ya? Tergantung fashion gitu. Iya benar, tergantung fashion. Jadi gini Dok, dulu ada dua kiblat ke Korea itu kan glowing semua. Jadi orang pengen glowing. Nah muncul lagi kiblat ke Kardashian family ke baratan. Matte ya? Di mereka lebih matte. Udah gitu kalau Kardashian itu shadingnya banyak banget. Kalau Korean kan enggak. Iya sampai mereka bikin shading kan. Iya, Korea nggak pakai shading sama sekali. Mereka yang penting glowing sama itu semuanya tipis-tipis, makeup tipis-tipis. Udah gitu mereka punya eyeshadow gitu juga nggak kayak aku kan. Kalau kayak gini kan kayak Kardashian nih gelap-gelap gitu tuh. Kalau yang Korea kan yang kesel. Oh iya, gitu. Tapi personnya kayak cantik-cantik aja tetap sama aja. Alhamdulillah. Iya dong. Itu waktu kemarin. Waduh, akhirnya kita bisa
ketemu bareng sama Dr. Sonia karena udah ya dokter, udah ini cantik, wanita karir dan semuanya. Ini salah satu yang kita ngefans nih. Ibu rumah tangga juga harus ya, soalnya ibu rumah tangga, oke. Harus ingat, harus tetap menjadi ibu rumah tangga. Maksudnya tetaplah kita harus tetap ngurusin anak, tetap ngurusin suami, ngurusin rumah. Karena kan sebagai kodrat wanita ya, maksudnya. Iya, karena yang mengayomi keluarga itu kan adalah ibu. Kalau nggak ada ibunya tuh nggak ada ibu di rumah mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga. Maksudnya walaupun kita berkarir, tapi kita harus tetap memenuhi kebutuhan ibu rumah tangga, kewajiban. Karena kalau nggak bisa bubar ya semuanya. Iya, kan. benar. Dari makanya salah satu juga kewajiban Dr. Sonia juga salah satunya berharap dari sana, berangkat dari sana juga ikut memperhatikan kebersihan, disinfeksi ya di zaman sekarang ini, makanya ada Love Me, kirim ya dokter. Iya. balik lagi kirim ya. Iya, soalnya aku tuh dulu sama Dr. Reza Broto Asmoro, kita sama-sama dokter kan, kita sama-sama peduli kesehatan banget, makanya tuh selalu pengennya semua steril, sanitasi, apalagi kalau anak-anak itu kan penting banget ya. Sampai Dr. Reza aja saat COVID ini dia kalau bisa nggak keluar rumah, kalau nggak penting gitu ya, karena kita semua mencegah gitu kan, karena dan harus steril semua kan, karena kita sebagai dokter kan mengerti banget bahwa penularan itu sangat cepat, terutama saat si COVID ini kan, makanya harus pakai sterilisasi, desinfektan, gitu. Dan juga memang tadi, betul tadi. Ya udah, sama benar. Desterilisasi. Kita ini sekarang mau ngomongin ini nggak sih? Mau ngomongin gosip COVID nggak? Tapi jangan gosip yang tadi ditulis, gosip yang kayak itu tuh tadi. Nanti di episode berikutnya, Dokter. Episode berikutnya. Kita udah mau pulang, Dokter Vito ya, lagi di conference room. Ini berapa jam sih? Udah 5 jam ya? 5 jam ya? Nggak kerasa ya? Udah jam 5. Kalau CD keputar udah 10 nih langsung lagunya. Balik lagi ke CD pertama. Jadi nggak apa. Kita akan ngobrol lagi di episode berikutnya nanti, makanya, dan kita akan berikan pesan-pesan, value-value, kita akan berikan namanya gosip berfaedah ini ya. Iya, kita mau gosipin siapa aja tadi? Siapa sih? Cyber. Siapa? Apa tuh namanya? Iya. Cyber. Siapa tadi namanya sih? Nah, jadi intinya sih aku senang dengan Dr. Sonia, Dr. Ekles hari ini. Saya sendiri mendapat banyak cerita yang mungkin nggak bisa diceritakan sebelumnya di media sosial atau di TV bahkan, karena ini hal tersebut kan kadang-kadang privasi. Tapi hari ini Dr. Ekles dan Dr. Sonia udah kasih hal yang privasi tersebut, karena itu menjadi hal yang bisa menguatkan, motivasi di zaman yang mungkin bagi sebagian orang sekarang zaman yang sulit dan menantang. Wah, kalau Dr. Ekles kan menantang. Jadi aku percaya bahwa cerita seperti ini bisa dibagikan pada pasien kita. Tujuannya apa? Supaya mereka tetap semangat juga. Ingat bahwa tetap hati yang gembira adalah obat yang manjur. Karena itu kita selalu bagikan hal-hal yang menggembirakan melalui The Doctor Show. The Doctor Show. Ya, kalau dari aku juga ya. Nanti terakhir mungkin kesan dari Dr. Sonia. Ya, kalau dari aku juga sangat blessing, sangat thankful banget bahwa bisa bersama Dr. Vito sama Dr. Sonia. Karena apa? Ada hal yang menarik juga yang satu garis. Kita kan dokter ya. Kita tetap dokter, tapi ini juga background side job yang berbeda-beda gitu. Nah, ini juga yang bisa mungkin menjadi influence untuk dokter-dokter ya, calon-calon dokter di luar sana ataupun orang-orang yang bukan dokter di luar sana, bahwa di samping dokter kita juga bisa berkarya dengan yang lain, tapi yang penting bersifat edukasi juga bagi orang lain. Gitu. Halo, kedengaran ya? Kedengaran. Jadi mudah-mudahan acara ini bisa bermanfaat bagi semua yang melihat, ya Dok. Gitu. Ya, jadi emang kalau dulu ini kan zaman generasi muda ya. Kalau zaman dulu nih, zaman gue, dulu gue tuh kontaknya sama Dokter Boyke, sama Dokter Lula Kamal, sama Dokter Tompi, which is itu semuanya 40, 50, 60-an. Sekarang nih gue harus berkolaborasi sama millennials dong, Dokter Vito sama Dokter Ekles gitu kan, karena kita kan udah semuanya regenerasi nih ya, sama kayak kulit ya Dokter Ekles ya, kita regenerasi. Nah, juga kita perlu regenerasi anak-anak milenial nih, yang nanti bakal menjadi sumber daya manusia yang hebat kan, nanti kan. Dan sekarang juga kita jadi harus mengedukasi anak-anak, milenial. Jadi yang muda-muda ini harus kita edukasi, dan bahkan kita harus kasih tahu juga orang tua bahwa kita tuh anak-anak
jangan, ya maksudnya harus belajar, tentunya ya harus belajar sesuai dengan mata pelajaran di sekolah. Tapi kalau dia punya hobi-hobi lain, seperti kayak tadi Dr. Eka dan Dr. Vito menyanyi, main musik, atau olahraga, atau menggambar, itu jangan dimatikan, biarin aja gitu. Mereka bisa mengembangkan hobi-hobinya. Mungkin ada yang hobi bikin robot, atau bikin game malah, bikin platform, bikin segala satu yang bersifat gadget gitu ya, itu nggak apa-apa. Jadi jangan dimarahin misalnya, oh nggak boleh, karena suatu saat bukan tidak mungkin itu bisa saling melengkapi dengan profesinya dia gitu kan, seperti kita gitu kan. Kita semua, saya merasa sangat connect banget ya sama dokter-dokter yang doyan bisnis, sama doyan ngobrol, doyan edukasi lah ya, bukan ngobrol ya, edukasi, maksudnya ngobrol semua orang dapat ngobrol, demen edukasi, demen public speaking, demen public speaking, kesannya gosip kalau ngobrol. Kesannya gosip ya, iya cewek-cewek maklum deh, kalau cewek ngomong gosip. Dan kita punya satu hobi yang sama, disatukan di sini ya sebenarnya. Iya, jadi merasa matching gitu ya. Ya, akhirnya kita satukan, benar Dokter Vita. Akhirnya kita satukan di Dokter Show. Dokter Show. So let's see us. Kita ketemu lagi nanti di episode selanjutnya ya. Ya, oh ya Dok, jangan lupa like, comment, subscribe.